Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Nah ini melanjutkan tadi Pak Ustadz yang sempat beberapa kali terpotong mengenai yang ditanyakan. Kegalauan ya? Ya, kegalauan dari Bang Anton Iya. Medan nih. Orang yang menentang sangat kuat di dalam jahiliyah sebelum Islam, itu nanti kalau masuk Islam, itu menjadi orang yang pendukung yang sangat kuat. Orang yang sangat membenci, tiba-tiba bisa saja berubah menjadi orang yang sangat dicintai. Okay. Makanya kalau dalam agama, jangan terlalu dalam membenci, jangan terlalu di dalam mencintai. Karena musuh yang paling kejam, itu adalah sahabat yang paling dekat. Dulu kalau kita baru kenal, itu menipu itu pelan-pelan. Tapi kalau udah kenal, wah, ngemplang utang itu luar biasa. Loh, bener ya? Serius. Punya pengalaman nggak seperti itu? Kadang-kadang teman dekat itu malah lebih, ya, seenaknya. Ya, lebih seenaknya daripada teman yang agak. Saya sepakat itu. Penipuan itu karakter. Orang yang bisa ditipu hanya orang yang dekat. Orang yang nggak dekat nggak bisa ditipu. Iya, betul. Nah, makanya kan jangan Itu benar itu. Yang disampaikan. Iya. Wi, Pengalaman tapi Pak Ustadz ya? Kalau Ya beliau kegalauan, kan Ustadz, kalau nggak benar gimana sih? Iya. kegalauannya Bang Anton itu Wi, ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, terus orang lain mungkin ada yang merasa bahwa oh ya kita harus mendengarkan Bang Anton, apa yang disampaikannya benar karena beliau banyak sekali pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan contoh misalnya, dan kemudian beliau memiliki pemikiran-pemikiran ideal tentang kehidupan beliau yang ingin menjadi lebih baik, akhirnya masuk Islam misalnya gitu ya. Terus kemudian, tapi ada juga orang yang mungkin berpikiran, lu sekolah aja cuma SR misalnya gitu. Tadi kan ini menjadi kegalauan ya. Iya. Tapi ternyata beliau ini dipanggil kemana-mana sampai mungkin bantu orang untuk menyusun disertasi misalnya kayak gitu. Ya, doktor, saya ilmunya apa ada. gitu. Nah kegalauan ini apakah boleh dibilang sebagai sebuah Tidak percaya diri. ya tidak percaya diri? Saya percaya diri, cuman saya image Ya, masyarakat betul. gimana Ya. publik. Pandangan orang itu, apakah Justru- ini bisa dikatakan sebagai sebuah arogansi gitu, Wi? Sebenarnya sebuah kearifan, sebuah orang dicontohkan dalam Quran begini. Orang yang beragama benar itu adalah alladzina yastami'una qaula wa yattabi'una ma ahsanu ilaihim. Orang-orang yang pandai untuk mendengarkan dari mana saja, kemudian dia ambil yang terbaik. Oke. Kenapa kok kuping itu dibikin dua, mulut dibikin satu? Karena orang itu seharusnya lebih banyak mendengar, baru dari dia mengambil intisari itu jangan banyak bicara. Yang sekarang terjadi adalah lebih banyak bicaranya daripada mendengar. Apalagi pejabat, mohon maaf. Kadang-kadang ngomongnya banyak, kupingnya nggak punya. Nah, jadi di antara kita ini kelihatan kan ya, kita dari kan cuma denger-denger aja ya, sama yang bicara dia, Pak Ustadz. Iya. Berarti kegalauan itu boleh dibilang sebagai suatu kewajaran, Ya. plus dengan pemikiran tadi kita mendengarkan penilaian orang itu sebagai sebuah pelajaran yang Pelajaran. harus kita ambil dan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Ya, gitu. itu jadi penting. Makanya kan kalau dalam bahasa sederhana, ambillah emas walaupun keluar dari mulut babi. Nah makanya sering saya tutup setiap saya ada seminar segala macam. pembicaraan Saya apapun. katakan sebuah makfudot mengatakan unzur mangkila walatan mangkola. Ya. Jangan kalian lihat siapa yang bicara. Tapi apa yang saya bicarakan seandainya Betul. baik ya kalian ambil. Itu yang mau saya omongkan. Berarti itu kegalauan sudah terjawab berarti itu Iya, ya. cuman kan yang bisa nilai diri kita kan bukan Diri kita, kita. tapi Iya. orang Orang. lain. Betul. Nah ini hari ketemu Ustadz, Ustadz dah coba kira-kira langkah saya. Udah cukup belum jawabannya, Wi? Sudah cukup Cukup sih. memuaskan? Ya artinya babi keluarkan emas ambil. Kiai, ustadz kalau keluar dari dirinya jangan diambil. Oh, ya. Ya artinya. Tapi tidak semua emas kuning. Iya. yang Ini memang dibikin galau sendiri nih kayaknya nih Bang Anton ya. Ya nih juga teh nih teman-teman kayaknya juga lagi galau nih masa-masa seperti ini kan masa-masa di mana idealisme dan arogansi juga lagi bergejolak muncul, ya. betul. Tapi tadi ada mereka ini arogannya terhadap orang tua. nah, bener kan biasanya Mama, aku lebih tahu, iya kan? terhadap dosen-dosennya juga. Tapi tadi Enggak ada yang juga di jalan-jalan juga gitu. Mahasiswa nggak level ya, diajak makan apa nggak level, itu juga arogansi. Oh, iya benar-benar. tapi ada yang menarik tadi dari Bang Anton bilang banyak orang sekarang itu bisa memberi contoh tapi tidak bisa dipakai contoh. nggak Ya. bisa dijadikan contoh. Dijadikan Dijadikan contoh. contoh. Ya, Tapi kalau saya bingung, ingin garis bawahi, kalau Anda punya anak, Bapak punya, Pak Ustadz punya anak berapa? Istri yang punya anak.
Tapi Iya. tiga. Saya katakan zaman sekarang ini kalau punya anak, kalau nggak siap korban perasaan, jangan punya anak. Gitu. Anak lahir tahun 60-an sama 70-an beda. Beda. 70, 80, 90 beda. Apa ya, 2000, Iya. 2015. Anak sekarang itu kurang ajar. Bener. Saya jujur aja ngomong. Kenapa? Apa yang saya kan anak saya dari pesantren. Kita anak dulu ya. Pesantren. Anak sekarang Ya. yang itu yang kurang ajar yang depan. Saya nggak katakan ini Iya, loh. iya. Saya nggak katakan Anaknya Bang ini. Anton berapa, Mas? 9. 9. Semua dari pesantren. Semua pesantren. Iya. Saya katakan kalau mereka pendidikan itu diberangkat dari untuk pemahaman, Iya. saya nggak topi. Oke. Ini hafalan. Oh. Belajar yang tujuh adalah sarjana hitam di atas putih. Tapi Ijazahnya perilaku aja. akhlaknya ampun. Oke. Karena memang kita lihat ya, di televisi ini kan sebuah konsekuensi. Mereka terbawa dengan arus seperti itu. Saya ingin katakan cita-cita saya, kalau saya punya istri, punya anak, saya harus jadi imam. Oke. Saya memberikan contoh. Istri saya mesti mampu meletakkan konsep madrasah dalam rumah tangga saya makmum. Anaklah kita didik yang benar, bukan yang pintar. Nah sekarang itu pada pintar-pintar. Tapi nggak Oke. bener. Saya nggak katakan nggak benar loh. Tapi perilakunya kita Iya. ampun. Artinya Coba. semoga Kayak adik-adik begini nih. sekolah ngerti juga, tahu juga ilmunya, tapi paham juga untuk apa ilmu itu dipakai gitu ya. Sebab begini, saya lihat ya, mudah-mudahan nggak ada di sini orangnya. Ini lulus banyakan anak-anak orientasinya instan. Betul, pengen langsung kaya. Nah, ya, pengen langsung cepet. jadi duit. Iya. Dia nggak ada proses. Oke. Nah, saya nggak tahu. Kalau kalian mau marah, saya sekarang mau tanya, persilakan. Saya bicara apa adanya karena saya sayang dengan kalian. Oh, udah Mau dikasih. nanya, siapa mau Udah nanya? nanya tuh, boleh Oke. silakan. Pak Anton, nama saya Nama dulu, Alifa. sayang. Oke. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih apa keluarga itu menjadi latar belakang faktor utama menumbuhkan rasa sifat arogansi? Karena apa ya, orang tua itu kan yang ngajarin kita pertama. Nah itu tuh kadang sifat orang tua yang arogansi itu nular ke kita dan apa ya? Jadi kita terdidiknya secara nggak tersadar Jadi kita ya. jadi arogansi. Nah itu gimana caranya itu kita menyikapi sebagai apa ya, harus dari pandangan Pak Anton, orang tua dan anak kayak gitu. Oke, orang tua jadi contoh, tapi dijawabnya selain satu ini ya Bang ya. Oke. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.